Malam itu udara terasa pengap, meski angin sesekali lewat dari jendela yang terbuka. Aku duduk di ruang tengah, gelisah, sambil menemani istriku yang sedang hamil tua. Perutnya sudah besar sekali, dan setiap malam aku merasa cemas. Kata orang-orang di kampung, waktu seperti ini adalah masa paling rawan, masa di mana Kuyang sering mencari mangsa. Awalnya aku menganggap itu cuma cerita orang tua zaman dulu. Tapi semakin mendekati hari kelahiran, aku jadi kepikiran terus. Apalagi 2 rumah di ujung kampung sempat geger, katanya ada ibu hamil yang keguguran dengan luka aneh di perut. Orang-orang percaya, itu ulah Kuyang. Suara jangkrik dari luar rumah terdengar nyaring. Jam di dinding menunjukkan hampir tengah malam. Istriku sudah tertidur, tapi aku masih terjaga. Aku menyalakan lampu minyak di pojok ruangan. Cahaya temaramnya membuat bayangan perabotan memanjang ke dinding. Tiba-tiba, bulu kudukku meremang. Ada suara aneh di atap, seperti sesuatu yang menyeret dirinya perlahan di atas genteng. Suaranya jelas sekali. Aku menahan napas, mencoba meyakinkan diriku kalau itu mungkin kucing atau angin. Tapi tidak, suara itu semakin dekat, tepat di atas kamar tempat istriku tidur. Aku meraih senter dan berdiri pelan. Di luar, anjing tetangga menggonggong keras, menggema di kesunyian malam. Gonggongannya putus-putus, kadang disertai lolongan, seakan melihat sesuatu yang tak kasat mata. Jantungku berdegup kencang. Dengan langkah pelan, aku membuka pintu belakang, lalu menengadah ke atap. Dan di sanalah aku melihatnya. Sebuah kepala perempuan melayang rendah, rambut panjangnya kusut, wajahnya pucat kehijauan. Yang paling membuat perutku mual adalah tubuhnya, atau lebih tepatnya ketidakhadiran tubuhnya. Dari leher ke bawah hanya ada organ-organ yang menggantung, paru-paru, jantung, usus, berlumuran darah yang menetes ke genteng. Itu Kuyang. Matanya menyala merah, menatap tajam ke arah kamar istriku. Dari mulutnya keluar suara desisan rendah, seperti hewan lapar. Aku terpaku beberapa detik, tak percaya dengan apa yang kulihat. Tiba-tiba, Kuyang itu melayang turun sedikit, mendekati ventilasi kamar. Aku tersadar, buru-buru masuk lagi, lalu menutup rapat semua jendela dan pintu kamar. Istriku terbangun sebentar, wajahnya pucat. "Mas, kenapa?" tanyanya lirih. Aku mencoba menenangkan, "Tidur aja, gak apa-apa. Aku jagain kok." Tapi suaraku sendiri bergetar. Aku ingat pesan dari kakek dulu, Kuyang takut sama api. Dengan tangan gemetar, aku mengambil obor kecil di dapur dan menyalakannya. Api berkobar pelan, cahayanya bergetar di dinding. Saat aku kembali ke ruang depan, suara di atap terdengar semakin keras. Bayangan rambut panjang tergantung di luar jendela. Ku ulangi dalam hati, dia takut api, dia takut api. Aku mengangkat obor itu tinggi-tinggi, lalu mendekat ke jendela. Dengan keberanian yang kupaksakan, aku teriak, "Pergi kau." Kuyang itu menoleh, matanya merah menyala makin terang. Dia meringis, gigi runcingnya terlihat jelas, meneteskan air liur kental. Tapi ketika obor itu hampir menyentuh jendela, dia mundur cepat, melayang naik lagi ke atap. Aku bisa dengar suara desisannya, keras sekali, seperti ular marah. Bau amis darah makin pekat menyelinap ke dalam rumah, membuat perutku hampir muntah. Tak lama kemudian, dari luar terdengar suara tetangga, Pak Sardi, yang juga terbangun karena gonggongan anjing. Dia datang sambil bawa obor besar. "Ada Kuyang?" "Iya," teriaknya. Aku hanya bisa mengangguk. Bersama-sama, kami mengelilingi rumah dengan obor menyala. Api itu kami arahkan ke setiap sisi rumah, terutama ventilasi dan atap. Suara Kuyang semakin menjauh, desisannya menghilang ke arah kebun di belakang rumah. Aku baru bisa bernapas lega ketika suara itu benar-benar lenyap. Tapi tubuhku masih gemetar, tangan masih dingin. Istriku kembali tidur setelah kupastikan semuanya aman. Aku sendiri tetap terjaga sampai fajar, duduk dengan obor di tangan. Bayangan wajah Kuyang itu masih terpatri jelas di kepalaku. Sejak malam itu, aku selalu siaga. Setiap malam menjelang tengah malam, aku nyalakan api di beberapa sudut rumah. Kadang masih terdengar suara-suara di kejauhan, seolah Kuyang itu masih mengintai. Tapi dia tak pernah lagi berani mendekat terlalu dekat. Yang paling menakutkan bukanlah ketika aku melihatnya di atap, tapi ketika aku sadar, Kuyang itu mungkin masih ada di sekitar sini, menunggu saat lengah, menunggu api padam, menunggu darah segar dari seorang ibu yang melahirkan.